Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai gangguan suara. Nah, sebelum kami menjelaskan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Saya sendiri Fani Aisyah Putri, lalu ada Vivi Alida Zuri, Rani Widanela, Rohadatul Aisy, Ulmianisa Siregar, dan Willy Angela. Nah, sebelum kami menjelaskan mengenai apa itu gangguan suara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai lingkungan fisik dan ergonomi. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang mendukung komputasi telah berevolusi dari stasiun kerja berbasis terminal menjadi konfigurasi publik atau personal baik yang bersifat menetap maupun bergerak. Hal ini meningkatkan kemampuan teknologi komputasi untuk meningkatkan kualitas aktivitas manusia dan perancangan interaksi secara signifikan. Lingkungan fisik ini mempengaruhi berbagai aspek perancangan interaksi, dan beberapa persyaratan dapat saling bertolak belakang satu sama lain. Nah, untuk ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi ialah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia, ialah menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar dengan melelahkan. Pengaturan suhu, cahaya, dan kelembapan bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulmi Hanisa Siregar, NPM 173510685. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gangguan suara. Lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi. Dalam keadaan khusus, masalah suara dapat diatasi dengan menggunakan penutup telinga, sehingga pengguna sama sekali tidak dapat mendengar suara-suara lain. Pengaruhnya ialah ia menjadi seperti seorang yang tuli, yang barangkali dapat berpengaruh pada aspek lain. Di sisi lain, penggunaan penutup telinga juga menyebabkan lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi. Suara yang tetap dan tidak berlebihan dapat membuat suasana nyaman, tetapi suara yang berlebihan atau gangguan suara dapat membuat perasaan menjadi tidak enak atau stres. Nah, hal ini tergantung dari kepekaan terhadap gangguan suara karena masing-masing orang berbeda kepekaannya. Gangguan suara dapat diatasi dengan berbagai macam hal. Selain menggunakan penutup telinga, juga bisa menggunakan perancangan akustik yang dilakukan dengan menimbulkan suara-suara untuk mengendalikan adanya gangguan suara atau masking, dan dilakukan dengan menyebarkan draw suara bidang lebar atas rendah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ulmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ergonomik. Pengertian ergonomik. Ergonomik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja, dan logos yang artinya ilmu aturan tentang kerja. Secara garis besar, ergonomi dapat diartikan sebagai studi tentang manusia serta penerapannya yang berusaha menyelaraskan antara pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan untuk mencapai produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya. Faktor kenyamanan kerja sangat diperlukan dalam pekerjaan bidang apapun, karena ini sangat mempengaruhi peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Pekerja dengan lingkungan kerja yang bervariatif dan tidak terpaku dengan suatu tempat barangkali lebih mudah mendapatkan kenyamanan kerja. Tetapi bagi pekerja yang harus duduk terpaku selama berjam-jam, tentu lebih mudah diserang rasa bosan. Dalam penggunaan komputer, khususnya lingkungan fisik, terdapat pengguna melakukan aktivitas mempunyai pengaruh yang besar dalam hal kenyamanan pengguna ketika berinteraksi dengan komputer. Baiklah, sekian penjelasan mengenai
pengertian ergonomik dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Willy Angela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Angela dari kelompok 7 akan melanjutkan penjelasan dari Reani Widanela mengenai konsep ergonomik. Ergonomik adalah ilmu yang membahas mengenai kelebihan dan keterbatasan manusia dan secara sistematis memanfaatkan berbagai informasi tersebut untuk merancang, sehingga dapat menghasilkan sebuah produk ataupun lingkungan yang lebih baik. Mempelajari ilmu ergonomi artinya kamu mempelajari sifat, kemampuan, serta keterbatasan manusia dalam merancang sebuah sistem kerja sehingga orang dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, efektif, efisien, dan juga aman. Dengan demikian, konsep ergonomi adalah ilmu terapan yang mempelajari dan mencari solusi yang terkait dengan faktor manusia dalam memproses produksi. Bisa dikatakan bahwa ergonomi ini adalah sebuah teknologi untuk mendesain atau mengatur kerja. Sementara itu, ruang lingkup ergonomi adalah sejumlah aplikasi beberapa ilmu lain yang saling mendukung. Di antaranya adalah ilmu anatomi, ilmu fal, ilmu psikologi, ilmu teknik, dan sejumlah ilmu lain yang secara bersama-sama menempatkan faktor manusia sebagai fokus utama dalam rangkaian kerja yang ada dalam sistem kerja. Sekian pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh IC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah fungsi ergonomik. Fungsi ergonomik adalah mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, karena di setiap pekerjaan pasti ada keterbatasan yang diakibatkan oleh para pekerja itu sendiri. Nah, makanya ergonomik ini hadir untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dan juga ergonomik dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan. Contoh yang dapat kita temui dalam kegiatan sehari-hari adalah posisi meja dan kursi saat kita bekerja. Posisi meja dan kursi kita susun sedemikian rupa untuk mempermudah kegiatan kita bekerja. Hal ini tentu saja berdampak pada produktivitas bekerja dan dapat meminimalisir tingkat kelelahan saat bekerja. Setelah saya Vivi Alida Zuri, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah lingkungan suara memiliki aspek yang sangat penting terhadap konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lainnya terhadap kinerja seseorang. Suara yang tetap dan tidak berlebihan dapat membuat suasana menjadi nyaman, sedangkan suara yang berlebihan dapat membuat perasaan menjadi tidak enak atau stres. Suara mempunyai pengaruh penting terhadap konsentrasi, karena perubahan tinggi dan kerasnya suatu suara. Hal ini tergantung dari kepekaan terhadap gangguan suara, karena tiap orang memiliki kepekaan yang berbeda-beda. Adapun cara yang dilakukan untuk mengatasi gangguan suara, yang pertama adalah penggunaan penutup telinga, dan yang kedua adalah perancangan akustik yang dilakukan dengan menimbulkan suatu suara untuk mengendalikan gangguan suara. Jadi sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.